Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan kita mulai lagi. Dan hari ini kita akan memulai pembahasan kita, melanjutkan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya tentang variabel acak. Lebih tepatnya hari ini kita akan menyinggung masalah ekspektasi, kemudian ada varians, ada momen ya. Dan nanti kita akan mengambil contoh dari yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi mudah-mudahan kita akan selalu nyambung. Ya. Jangan lupa bahwa kita masih tetap berharap untuk dapat lulus Probstat ini dengan baik di akhir semester nanti. Yakinkan bahwa Probstat itu mudah. Baik, ini contoh kemarin kita melakukan eksperimen dengan menggunakan 2 buah dadu dan kita sudah melakukan pendefinisian di mana X kita definisikan sebagai jumlah nilai kedua mata dadu, kemudian Y kita definisikan sebagai mata dadu yang terbesar di antara kedua hasil yang muncul, kemudian Z adalah selisih dari nilai kedua mata dadu yang muncul dari percobaan tadi. Teman-teman kemarin sudah kita ulas bahwa kalau kita definisikan X, maka hasil X ini akan seperti ini dari mulai angka yang paling kecil, yaitu ketika dihasilkan oleh mata dadu 1 di dadu 1 dan mata dadu 1 di dadu 2, maka hasil X-nya adalah 2, sampai nanti yang terbesar adalah 12. Dan kemudian kita juga sudah definisikan Y adalah mata dadu terbesar di antara kedua mata dadu yang muncul. Jadi antara 1 dan 1 itu terbesarnya 1. 1 dan 2 terbesarnya adalah 2 dan seterusnya sampai mata dadu 6 dan mata dadu 6 di kedua mata dadu, maka dadu terbesarnya adalah 6. Z juga demikian, kita kemarin sudah bahas untuk selisih kedua mata dadu itu adalah antara 0 sampai 5, di mana 0 dihasilkan ketika kedua mata dadu adalah sama. Dan hasil terbesar akan muncul apabila, atau selisih terbesar akan muncul apabila muncul mata dadu 1 dan 6 di masing-masing dadu. Kemarin saya sudah memberikan catatan penting juga bahwa kepada teman-teman ketika kita akan mendefinisikan ruang sampel atau mendefinisikan variabel dari mana coba dilakukan, maka kita harus mulai dari ruang sampel terlebih dahulu. Dan ingat, ruang sampel itu adalah yang memuat seluruh kemungkinan titik sampelnya itu sendiri. Nah, tapi yang akan saya tekankan adalah bukan ini. Kemarin teman-teman sudah diminta untuk membuat distribusi peluang untuk hasil percobaan ini. Oke, Billy, gimana hasilnya Bill untuk X? Sudah dikerjakan atau tidak? Atau belum? Belum. Okay. Belum. Siapa yang sudah mengerjakan, saya tanya? Belum ada satupun. Nancy, Olivia, sudah mengerjakan? Masih belum, Pak. Adalah. Siapa yang sudah mengerjakan? Ada? Rafli, sudah mengerjakan belum Rafli? X yang berapa ya Pak? Untuk satu. Untuk X yang mua. Kan X itu nilainya dari berapa sampai berapa? Sama seperti di PPT ya Pak? Iya. Untuk dari. Kan ini rincian satu persatu dari semua titik sampelnya. Kemudian saya minta dibuatkan ke dalam distribusi peluangnya. Sudah belum? Belum Pak. Oke. Nah, teman-teman, kalau teman-teman buat, maka akan diperoleh distribusi peluang seperti ini. Di mana X-nya itu bernilai dari 2 sampai 12. Dengan peluang masing-masing adalah 1/36, 2/36, seterusnya sampai yang terakhir adalah yang ketika X sama dengan 12, maka peluangnya adalah 1/36. Kalau X belum dibuat, berarti Y juga belum dibuat, dan Z pun belum dibuat. Betul begitu ya? Oke, ini untuk Y. Y itu adalah mata dadu terbesar di antara kedua hasil yang muncul. Berarti Y mungkinnya adalah dari 1 sampai 6 dengan sebaran peluang masing-masing, yaitu untuk Y sama dengan 1 ada 1/36,
Untuk Y sama dengan 2 adalah 3/36 sampai dengan Y sama dengan 6 adalah 11/36. Ya, dan terakhir ini adalah untuk Z-nya. Untuk Z sama semua 6/36, untuk 0, untuk 1, 2, 3, 4, 5 pun demikian. Nah, teman-teman kalau mau lebih jelas silahkan ditunjukkan ataupun dikerjakan. Yang jelas ketika ini kita jumlahkan peluangnya itu akan 36/36. Oke. Jadi kelas ini tidak ada satupun yang belum buat, yang sudah buat ya. Berarti semuanya masih. Kenapa? Ada kesulitankah ataupun ada ketidakcukupan waktu? Lutfia, Via, kenapa? Sudah buat belum Via? Baru yang dadu, Pak. Iya, sudah. Sudah. Oke. Jadi kalau sudah, saya tanya sekarang, X ini yang dari 2 sampai 12, dari 1/36 sampai peluangnya 1/36, kita sebut sebagai apa? Peluangnya, Pak? Ya, ini tabel ini kita sebut sebagai apa? Tabel distribusi. Distribusi apa? Distribusi normal. Oh, dari mana normal? Kita belum bisa bicara normal. Distribusi peluang. Ya, karena sudah ada saya kasih judul. Ini distribusi peluang namanya. Saya nanya sekarang. Kalau bentuknya seperti ini masih disebut tabel distribusi peluang. Ya. Ini tabel distribusi peluang bukan? Yang paling kanan. Enggak ya, Pak? Ya, nggak tahu apa jawabannya. Kayaknya enggak, Pak. Kalau gitu apa namanya? Di video itu kan sudah ada istilah-istilah. Kumulatif. Kumulatif. Betul, begitu berarti sudah paling tidak sudah kena. Lihat rumusnya. Kalau distribusi peluang kumulatif, rumusnya adalah P-nya apa? Apakah P X sama dengan X atau bukan? Kalau kumulatif. Tuh ada ditulis apa? X X kurang dari sama dengan X. Kurang dari sama dengan X. Atau kita selalu menyimbolkan dia ditulis dengan F besar. Iya. F besar X sama dengan peluang X sama dengan lebih kecil sama dengan X. Jadi kalau teman-teman melihat ada fungsi ya, kalau F kecil itu adalah fungsi peluangnya. Sedangkan kalau F besar itu fungsi distribusi peluang kumulatifnya atau fungsi distribusi kita sebut. Rumusnya adalah peluang X lebih kecil sama dengan X. Artinya apa? Kalau di distribusi peluang X sama dengan 2 berarti kita akan menghitung atau menentukan peluang di titik itu sendiri. Sedangkan kalau peluang kumulatif artinya apa, Vi? Gimana, Pak? Untuk distribusi peluang kumulatif, kalau saya tuliskan F besar X sama dengan 2 artinya apa? Sama dengan 2. Kan kalau di distribusi peluang, ketika dia peluang X sama dengan 2, artinya kita mencari peluang di titik X sama dengan 2. Ketika untuk di distribusi peluang kumulatif, kalau saya tuliskan F besar X sama dengan 2, artinya? Di 2, dinilai kurang dari 2. Nih, misalnya gini lah, F3 sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan 3. Artinya apa? Nilai X-nya, X besarnya kurang dari sama dengan 2, Pak, kalau misal 2. Kalau ini yang F besar 3? Kalau yang F besar 3 berarti nanti nilai peluangnya itu peluang 0 ditambah peluang 1 ditambah peluang 2 ditambah peluang 3. Oke, kalau memang ada ataupun variabel acaknya dari mulai 0, 1, 2, 3 ya. Tapi kalau dalam kasus tabel ini berarti ketika, perhatikan, ada F besar 3-nya berapa? 3/36. Berarti dia diperoleh dari mana? Di paling kanan, ketika X-nya 3, F besar 3-nya berarti berapa? 1/36 ditambah 3/36. 1/36
Nanti dulu. 1/36, Pak. Pertanyaan satu dulu. Di tabel yang paling kanan, ketika X sama dengan 3, F besar 3-nya berapa nilai peluangnya? 3/36. 3/36 itu diperoleh dari mana? Dari yang Diperoleh dari peluang. peluang kumulatif. Nah, kumulatif yang mana? Kalau diuraikan. Perhatikan tabel sebelahnya. Peluang X sama dengan 2 berapa? Oh, 2 peluang dari 2 sama 3. Nah, berarti 2 tambah 3. Peluang X sama dengan 2 ditambah peluang X sama dengan 3. Makanya karena peluang X sama dengan 21/36, maka harus ditambahkan dengan peluang X sama dengan 32/36, maka hasilnya di tabel yang paling kanan itu X3 itu adalah 3/36. Oke, bisa ngikutin? Ada pertanyaan lagi, Via? Insya Allah belum, Pak. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Silakan. Baik, kalau tidak saya lanjutkan dulu. Kalau yang dadu belum dibuat, kalau yang koin sudah dibuat belum? Jika X sama dengan jumlah gambar yang muncul dari percobaan dengan menggunakan koin. Kalau koinnya 1 buah, maka X yang mungkin muncul 1. berapa saja? Gimana, Vi? 1. 1. Oke, jadi X sama dengan 1. Ada kemungkinan nilai lain? Hanya 1 buah koin, Pak? Atau? Iya. Oke, saya tos koin. Maka kemungkinan atau ruang sampainya apa saja, Rafli? Angka dan gambar. Angka dan gambar. Jadi bisa angka, bisa gambar, betul? Betul, Pak. Oke, kalau kita definisikan X adalah jumlah gambar yang muncul. Ketika yang muncul gambar, maka jumlah gambarnya berapa? 1, Pak. 1. Ketika angka yang muncul, berapa jumlah gambarnya? 0. 0. Jadi kemungkinan X untuk percobaan dengan 1 buah koin berapa? Ada berapa kemungkinan? Oh, ada 2, Pak, berarti 0 dan 1. Ada 0 dan 1. Di mana 0, berapa peluangnya? Setengah. 1 juga setengah. Maka totalnya 2/2. Ini distribusi peluang untuk pengetosan 1 buah koin. Kalau 2 buah koin bagaimana, Rafli? 4, Pak. 4 apa? 4 X-nya. Jadi 4. 0, 0. Terus 1, terus 2. Oh, 3, Pak. 3 atau 4? Oh, kalau urutannya itu tuh mempengaruhi nilai ini yang berapa? Nilai Urutan apa? gambar yang muncul. Ya, seperti maksudnya kayak kan nanti kan kadang yang muncul tuh angka dan gambar atau gambar dan angka gitu. Oke. Kan pertemuan kemarin sudah kita petakan. Betul nggak? Jadi 3 ya, Pak, untuk ya 3. Kan nggak mungkin 4. Atau mau nulisnya gimana kalau 4? 0112 gitu, Pak. Ya nggak bisa begitu kan. Berarti 1 X-nya sama. Oke. Betul kan begini? Karena total kemungkinannya ada, kalau di ruang sampah, titik sampahnya memang ada berapa, Rafli? Ada 4. Ada 4. Tetapi ketika kita sudah definisikan menjadi sebuah variabel acak, maka penulisannya tidak perlu 4. Tapi akan menjadi 3. 0, 1, 2, 3. Untuk satunya jadi 24 ya, Pak. Betul. Karena apa? Titik sampah tetap harus kita bayangkan 4. Karena untuk menghitung peluangnya. Makanya 1 itu ada 2/4. Berarti ada 2 kemungkinan dari 4 kemungkinan seluruhnya. Jumlah gambar 1 itu ketika muncul keadaannya bagaimana? Ketika angka dan gambar dan angka. Ketika gambar di koin pertama, angka di koin kedua, atau angka di koin pertama, gambar di koin kedua. Begitu kan? Iya, Pak, betul. Oke, sekarang kalau misalnya kita berhadapan dengan 3 buah koin, berarti berapa nilai kemungkinan X yang bisa muncul? 4, Pak. Ada 4. Boleh disebutkan apa saja? 0, 1, 2, 3. 0, 2, 1, 3. Pokoknya gini, untuk mudahnya membayangkan bahwa nilai maksimal itu pasti akan sebanyak koin yang dipergunakan di dalam percobaan. Begitu kan? Kenapa 8/8, Rafli? Karena titik sampahnya ada 8, Pak. Good, seperti itu. Maka sekarang
kalau ini kira-kira berapa koin yang dipergunakan? 6 Pak, 6. Ya, good. WB 6. WB yang jawab ya, oke. Nah, kalau 6 berarti dia ada berapa kemungkinan nilai X yang bisa muncul? 7. 7. 3, 6. Ya, betul seperti itu. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau kita melakukan percobaan seperti atau sejenis dengan koin ini, maka untuk memudahkan kita memahami dan menyusun distribusi peluangnya dengan lengkap, bayangannya seperti ini. Jadi kemungkinan nilai X terbesarnya adalah sesuai dengan jumlah koin yang muncul. Tapi kalau ditanyakan berapa kemungkinan nilai yang muncul untuk X itu, akan selalu jumlah koin di plus 1. Jadi kalau 6 koin pasti kemungkinan nilainya 7. Kalau 1 koin makanya muncul kemungkinannya 2. Kalau 2 koin kemungkinan muncul nilai X-nya adalah 3. Nah, jadi teman-teman, ini adalah 6 buah, dan sebenarnya ini saya minta kemarin teman-teman menyusun atau membuat di rumah ataupun latihan ya, dan untuk memudahkan teman-teman sekalian tadi yang dadu. Jadi kalau misalnya kemarin memang tidak sempat, tolong mulai sekarang latihan harus lebih gencar lagi, karena kita akan berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang sepertinya akan meminta teman-teman untuk lebih tekun atau lebih banyak melakukan latihannya. Nah, terkait dengan variabel acak, teman-teman, kita akan berhadapan dengan istilahnya apa yang kita sebut sebagai ekspektasi, atau biasanya kita tuliskan dengan E dalam kurung X. Jadi kalau teman-teman melihat notasi E dalam kurung X, berarti itu disebut atau kita sebutkan sebagai ekspektasi X. Nah, ekspektasi X itu tiada lain, sebenarnya kita akan memilih ataupun akan mencari nilai rata-rata. Ya, atau dalam pengertian lain atau dalam istilah lain ada yang menyebut juga sebagai mathematical expectation, ada expected value, ada arithmetic mean, dan seterusnya. Nah, bagaimana rumus dari ekspektasi X ini? Ya, rumusnya ada 2 macam. Nah, sekarang mulai teman-teman akan melihat operator ataupun lambang atau notasi untuk perhitungan ekspektasi ini, karena terbagi 2 untuk variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu, maka lambang atau notasinya bisa S sigma XI kali peluang X sama dengan XI untuk setiap I jika variabel acaknya merupakan variabel acak diskrit untuk yang atas. Sedangkan ketika variabel acaknya berupa variabel acak kontinu, maka teman-teman harus mencarinya dengan menggunakan integral, yaitu integral dari min tahingga sampai plus tahingga X kali fx dx. Nah, jadi kedua rumus ini akan dipergunakan sesuai dengan jenis variabel acak yang kita miliki. Kalau kita kemarin di kumpulan data mencari rumus atau mencari rata-rata itu dengan rumus sigma xi per n atau 1 per n kali sigma xi, maka ketika kita berhadapan dengan variabel acak dan kita sudah memiliki distribusi peluangnya, maka mencari ekspektasi X-nya adalah dengan mempergunakan rumus ini. Sebelum kita mulai, tolong teman-teman tulis dulu ekspektasi X ini rumusnya seperti itu. Silakan, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Azam, ada pertanyaan, Zam? Rido, ada pertanyaan? Pada kemana nih? Dua. Rafiq, Anang Ma'ruf. Alhamdulillah belum ada, Pak. Oke, ya. Jadi rumus yang atas dipergunakan apabila kita berhadapan dengan variabel acak apa, Nang? Variabel diskrit, Pak. Diskrit. Contoh yang diskrit seperti apa? Webi, Amri, Muhammad Ihlasul, Indra. Cuma. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, jadi yang disebut dengan variabel acak diskrit, contohnya apa? Contohnya yang tadi. Iya, yang apa? Ya, sebutin apa? Yang dadu sama koin yang tadi. Ya, oke. Kenapa diskrit? Udah tahu ya. Kemudian kalau yang kontinu seperti apa? Kontinu. Kalau belum paham, tolong nanti diperdalam lagi ya.
Iya, Pak. Oke. Baik, kita mulai. Kita lanjutkan sekarang ya. Sebagai contoh, mari kita lihat. Teman-teman, ini adalah contoh untuk sebuah distribusi peluang untuk X. Katakanlah seperti tadi, ini adalah jumlah gambar yang muncul dalam sebuah penelitian atau percobaan dengan mempergunakan 2 buah koin. Kenapa teman-teman yakin bahwa ini adalah distribusi peluang? Kenapa, Ndra, ini disebut sebagai distribusi peluang? Karena ada jumlah itu. Jumlah apa, Ndra? Aduh. Bentar, Pak. Dari video yang sudah Indra lihat, ciri sebuah distribusi peluang itu untuk yang diskrit aja dulu. Apa saja? Ada 2 paling tidak cirinya. Masih ingat? Diskrit itu mana ya? Distribusi peluang itu selalu syaratnya apa? Nadain. Yang Gimana? Gimana, Ndra? yang P dalam kurung X sama dengan X, bukan, Pak? Terus itu penjelasannya, tetapi ada syarat yang lebih spesifik untuk sebuah distribusi peluang itu punya syarat lagi. Bentar ya. Gimana? Yang harus titik itu, Pak. Terus gimana? Atau yang P X sama dengan X lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0. Satu, peluang X sama dengan X harus lebih besar sama dengan 0 untuk setiap kejadian. Oke. Di tabel ini ada berapa kejadian? 3. Apakah peluangnya lebih besar sama dengan X semua? Iya. Oke. Satu lagi ciri pentingnya apa? Sigma P X sama dengan X sama dengan 1. Good. Ya, begitu. Jadi ada 2 ciri. Yang pertama, bahwa peluang setiap kejadian itu harus lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, jumlah ataupun kalau kita jumlahkan peluang dari seluruh kejadian itu harus sama dengan 1. Karena tabel ini sudah memenuhi syarat seperti itu, berarti kita akan atau sudah yakin bahwa distribusi ini adalah disebut sebagai distribusi peluang. Karena bagaimanapun juga ketika kita akan mencari nilai ekspektasi itu harus didasarkan kepada variabel acak yang memang memiliki distribusi peluang. Jadi kalau teman-teman perhatikan kemudian distribusi dari peluangnya tidak sama dengan 1, boleh saja itu tidak dikerjakan atau tidak perlu mencari nilai ekspektasinya. Nah sekarang tadi rumus ekspektasi itu apa, Nadaina? Panggilannya Nada atau Ina? Nadine, Pak. Oh, Nadine. Oke, Nadine. Apa rumus ekspektasi untuk variabel acak diskrit tadi? Sigma X1 P X sama dengan XI tadi, Pak. Bukan X1, berarti XI. Saja. XI. Oke. Ini rumusnya kan? Betul nggak ini? Ya, Pak. Nadine, oke. Ekspektasi X sama dengan sigma XI kali peluang X sama dengan XI untuk semua nilai I. Jadi XI-nya karena ada ada berapa variabel acaknya, Nadine? Apa, Pak? Ada berapa buah nilai variabel acak yang mungkinnya? 3. Berarti kita bisa uraikan seperti ini, benar? Ya. Oke, dengan X1-nya berapa, Nadine? 0. Terus? 1. Iya. 2. Begini. Berarti bahwa 0 kali peluang X sama dengan 0, betul? Iya. Oke, ditambah 1 kali peluang X sama dengan 1, ditambah 2 kali peluang X sama dengan 2. Jadi, ekspektasi X itu sebenarnya adalah jumlah ataupun total dari perkalian antara nilai dari variabel acak beserta atau dengan peluangnya. Betul begitu, Nadine? Iya, Pak. Oke, bisa diteruskan, Nadine, gimana penyelesaiannya kalau begini? Langsung berarti 0 kali sama dengan 0 dikali 1/4 ditambah 1 dikali 2/4 ditambah 2 dikali 1/4. Begini? Iya. Oke, terus hasilnya jadi berapa? Berarti 0 ditambah 2/4 ditambah 1/2. 2/4 juga. Berarti hasilnya 1. Hasilnya 1. 4/4 atau sama dengan 1. Jadi ekspektasinya itu adalah 1. Perhatikan ya. Nah,
kalau teman-teman lihat bahwa satu ini atau nilai ekspektasi ini adalah salah satu nilai yang ada di nilai variabel acaknya, betul nggak, Nadine? Jadi apa salah satu nilai? Oke. Nah, jadi gini. Sebagai pegangan buat Nadine dan teman-teman, ketika kita menghitung nilai ekspektasi, kalau misalnya nilai ekspektasi X-nya atau nilai X-nya itu ada di antara 0 sampai 2, maka nilai ekspektasi yang kita peroleh itu harus ada di antara atau di range nilai tersebut. Kalau misalnya gini, Nadine hitung, kemudian ekspektasi X-nya diperoleh 3, betul nggak kalau begitu? Salah. Salah, karena harus ada di antara 0 dan 2. Iya. Oke, perhatikan Nadine. 1 itu berarti nilai X yang ada di mana? Di antara 0 sampai 2. Di tengah-tengah, bukan? Iya. Oke, perhatikan, bagaimana distribusi peluangnya, simetris atau tidak? Tidak. Peluangnya? Iya. 1/4, 2/4, 1/4 kan? Iya. Nah, kalau distribusi peluangnya simetris, maka ekspektasi X-nya itu akan jatuh di tengah-tengah. Perhatikan itu ya, baik-baik. Kalau yang nggak simetris berarti kayak gimana? Oke, perhatikan sekarang. Perhatikan sekarang. Untuk yang pertama nih, Nadine, yang 1 koin, berapa ekspektasi X-nya? 1. Benar, 1. Coba itu. 2/2 Pak itu. Apanya? Bentar Pak. Coba teman-teman hitung. Berapa ekspektasi X untuk 1 buah koin? Nah. Setengah, Pak. Setengah. Oke. Iya. Dan distribusinya masih simetris, artinya setengah-setengah kan ya. Kemudian itu peluangnya. Kemudian kalau kita hitung, setengah itu ada di antara 0 dan 1, betul nggak? Iya. Oke, sekarang ini tadi yang Nadine buat. Ini distribusi peluangnya simetris, 1/4, 2/4, 1/4. Maka tadi ekspektasi X-nya berapa? 1, betul nggak? 1, iya. Sekarang kalau 3 nih, ada berapa kemungkinan nilai X-nya? 4. Bagaimana distribusi peluangnya? Simetris tidak? Simetris. Oke, sekarang tanpa dihitung, berapa ekspektasi X-nya? 10/8. Jadi berapa? Tanpa dihitung, lihat tabelnya. Bentar, Pak. Nah, mungkin 9/8. 7/8. Nah, sebentar. Oke, lihat tadi. Tadi akan selalu jatuh di tengah-tengah, kan? Iya. Yang 1 buah koin, setengah. Yang 2 buah koin, 1. Nah, sekarang yang 3 buah koin, berapa? Perhatikan nilai X-nya. 3/8, Pak. 0, ada 0, ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3. Berarti ekspektasi X itu perhatikan nilai X. Jadi berapa nilai X-nya? Distribusinya simetris nggak? Simetris. Nah, jadi berapa ekspektasi X-nya? Tanpa dihitung dulu. 2. 2, benar. Ada yang lain? 1,5, betul. Perhatikan, akan selalu jatuh di tengah-tengah. Kalau dia distribusinya simetris. Maka ini tanpa dihitung, teman-teman tahu ini, bahwa ekspektasi X-nya adalah 3. Paling kanan itu adalah ekspektasi X-nya 3. Tapi sekali lagi, itu baru kita atau bisa kita tebak, atau paling tidak bisa kita perhatikan untuk acuan kita, supaya kita dalam menjawab ataupun memastikan jawaban kita benar atau salah itu, bisa dilihat dari pola seperti itu. Tetapi untuk yang distribusi peluangnya simetris, itu pasti akan jatuh di tengah-tengah. Nah, tetapi kalau distribusi peluang seperti ini, perhatikan. Nah, kalau yang paling kanan untuk X, bisa nggak kita tebak berapa ekspektasi X-nya? Hilmi, tahu nggak Hilmi berapa? Enggak, Pak. Oke, Hilmi, ini distribusi peluangnya simetris tidak? Tidak, Pak. Kenapa tidak alasannya? Simetris, Pak. Nah, kenapa simetris? Terbagi 1 sampai 6. Terbagi 1 sampai 6 gimana maksudnya? Paham nggak pertanyaan simetris atau tidak dari saya? Iya, Pak, dari pola ini peluangnya itu. Coba polanya gimana?
Yang paling atas dan paling bawah itu 1. Terus? Yang tengah itu 6. Oke, jadi 1, 2, 3. Nah, polanya itu berarti simetris, artinya sebaran di kiri dan di kanan sama. Kalau sebaran di kiri dan di kanan sama, maka kita bisa menebak berapa ekspektasi X-nya. Betul nggak? Iya, Pak. Oke, kalau bisa tebak begitu, berapa tebakan kita? 7. 7. Nah, nanti bisa dibuktikan apakah benar 7 atau tidak. Nah, sekarang pertanyaan saya, untuk yang Y, distribusi peluangnya simetris tidak? Tidak, Pak. Tidak, karena 1, 3, 5, 7, 9, 11. Polanya naik gitu ya. Bisa nggak kita tebak kalau gitu? Tidak. Tidak, harus kita hitung. Tapi kita akan tahu kemana larinya, ataupun di mana jatuhnya. Oke, Nadine. Iya, Pak. Oke, perhatikan. Ini distribusinya simetris atau tidak? Tidak kan? Yang Y, Pak. Yang Y, betul. Nah, cara untuk menebaknya begini. Jadi, yang menentukan di perhitungan peluang, perhitungan ekspektasi kita itu tadi ada 2 nilai. Ada nilai variabel acaknya dan ada nilai peluangnya, betul nggak? Iya, Pak. Nah, kalau polanya seperti ini, nanti Nadine bisa lihat. Dia akan, kalau yang tengah-tengahnya berapa? Kalau tengah-tengah nih, nilai Y tengah-tengahnya berapa? 3,5. 3,5. Tetapi karena kelihatan peluangnya makin lama makin besar, betul nggak? Iya. Maka nanti pasti ekspektasi X-nya itu akan bergeser ke nilai yang lebih kecil atau ke nilai yang lebih besar? Nilai lebih kecil berarti. Peluangnya. Peluangnya lebih besar kemana? Bawah. Artinya ketika nilai variabel acak lebih makin besar, maka peluangnya pun makin besar gitu kan? Iya. Maka dengan demikian nanti nilainya akan bergerak ataupun akan bergeser ke nilai yang lebih besar, nilai ekspektasinya. Nah, oke teman-teman ya, sebagai latihan teman-teman nanti teman-teman bisa mencari nilai peluang untuk masing-masing nilai ataupun untuk tabel-tabel distribusi ini ya. Silahkan nanti dijadikan sebagai bahan untuk latihan. Oke, sampai sini. Siapa yang mau bertanya teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Dari contoh kita menghitung ini. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman menghitung nilai ekspektasi X, pertama, bagaimanapun bentuk distribusi peluangnya, pasti akan menghasilkan ekspektasi X yang nilainya ada di antara atau di range dari nilai variabel acak tersebut. Jadi kalau saya punya variabel acaknya dari 1 sampai 10, pastikan bahwa ekspektasi X-nya pasti akan jatuh di antara 1 sampai dengan 10. Baik, silakan kalau ada yang bertanya. Ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak, sekarang kita menginjak kepada contoh kedua. Contoh kedua adalah untuk variabel acak yang memiliki fungsi peluang sebagai berikut. Fx sama dengan Cx kuadrat jika min 1 lebih kecil X lebih kecil 1 dan 0 untuk lainnya. Teman-teman, ini adalah distribusi peluang diskrit atau kontinu. Diskrit atau kontinu? Fadel Akbar. Fadel, WB. Iya Pak. Ini diskrit atau kontinu? Kontinu Pak. Kontinu. Ada berapa ciri yang bisa menyimpulkan, kita simpulkan bahwa ini adalah kontinu? 1, apa? Lebih sama, ada kurang dari min 1, lebih dari min 1 sama kurang dari 1. Oke, berarti dalam bentuk interval atau range ya? Iya, interval. Oke, yang kedua apa? Ada batasnya itu Pak. Ya, batasnya betul, itu range juga. Itu ada range, ada batas. Dari sisi penulisan, apa yang bisa kita ini kan, Web? Penulisan. Perhatikan bahwa kalau penulisan itu kan bisa Fx atau peluang, atau Px sama dengan X, betul nggak? Ada 2 macam kan? Ya. Nah, kalau Fx ini adalah ciri untuk penulisan apa? Fx yang... Oke, di video kan ada probability mass function, ada probability density function. Ada PDF, ada PMF, betul nggak? Iya, Pak. Nah, ini Fx itu adalah ciri penulisan fungsi untuk variabel acak kontinu.
fx. Karena kalau untuk yang diskrit tadi kan tulisnya P dalam kurung X sama dengan X, betul nggak? Iya, ya Pak. Oke. Tulisannya peluang. Nah, sekarang web kita lanjutkan. Tentukan nilai C sedemikian rupa sehingga fungsi tersebut merupakan PDF. Kenapa harus ditentukan terlebih dahulu nilai C-nya? Gimana? Ini kan bentuknya masih fungsinya CX kuadrat ya? Ya Pak. Kenapa kita harus terlebih dahulu menentukan nilai C ini? Karena untuk memastikan bahwa benar dia ataupun fungsi ini dapat atau merupakan sebagai fungsi peluang. Di mana syaratnya gimana? Syaratnya gimana? Kemarin yang sudah dibaca ataupun sudah dilihat? Oke, kita lihat dulu. Nomor B, nanti kita akan hitung nilai ekspektasi X-nya. Ingat sekali lagi, bahwa ketika kita menghitung nilai ekspektasi X, maka harus dipastikan bahwa fungsi yang kita miliki itu memang benar-benar adalah fungsi peluang atau PDF. Sekarang saya nanya sekali lagi. Syarat sebuah fungsi itu merupakan fungsi peluang untuk PDF, bagaimana pembuktiannya, Web? PDF-nya lebih dari sama dengan 0. Oke, itu satu. Yang kedua, yang lebih penting lagi, tadi kan jumlah dari semua peluang harus sama dengan 1, betul nggak? Iya. Nah, kalau untuk fungsi PDF, gimana membuktikannya? Kalau tadi kan dijumlah-jumlahkan. Kalau ini bisa dijumlah-jumlahkan tidak? Bisa dijumlah-jumlahkan tidak. Tidak. Jadi harus pakai apa? Integral. Good. Jadi harus dibuktikan bahwa integral fx dx sama dengan 1. Jadi Cx ini akan kita pastikan dia merupakan sebuah fungsi densitas peluang. Tapi karena nilai C-nya belum ada, berarti nanti kita akan buat bahwa fx dx-nya harus sama dengan 1. Oke, jadi gimana caranya sekarang, Web? Oh, yang ininya diintegralkan, Pak. Oke, jadi begini. Integral min tahingga plus tahingga fx dx nanti harus sama dengan 1, betul ya? Iya. Nah, ini diuraikan bagaimana? Ingat, kita punya fungsi ini kan? Cx kuadrat. Mana Pak itu? Oke, jadi ini sama dengan berapa? Cx kuadrat diintegralkan dengan batas? Dengan batas min 1 sama 1. Min 1 Oke, dx ya. Nah, tetapi kalau kita dx, lihat lebih lengkapnya lagi, kita harus buat seperti ini, Web. Perhatikan kalau dari min tahingga sampai plus tahingga akan terbagi 3 kalau dalam fungsi ini. Yang pertama dari min tahingga sampai min 1. Fungsinya berapa? Ya, fungsinya 0. Oke, terus yang kedua? Ada 1 sama min 1 sama min 1 sama 1. Oke, ini yang maksud. Oke, ini terus satu lagi? 1 sama tahingga, 1 sampai plus. Fx-nya berapa kalau plus 1 sampai plus tahingga? 0. Oke, terus selanjutnya bisa kita selesaikan sama dengan? Sama dengan yang 0-nya 0, Pak. Gitu. Oke, sampai berarti begini ya, kita selesaikan. Oke, selanjutnya bagaimana? Diintegralkan, Pak. Berapa hasilnya? 1/3x. Atau sebelum kita integralkan, kita apakan? Supaya lebih sederhana lagi. Lebih sederhana di... C itu konstanta kan? Iya, ya. Bisa kita buat seperti ini kan, kedepankan. Atau sebelumnya ya, C, bisa juga yang itu C integral min 1 sampai plus 1 x kuadrat dx kan, begitu ya? Iya, Pak. Oke, terus hasilnya ini. Betul? Betul. Oke, jadi hasilnya berapa kalau dihitung? Web. Hasilnya dimasukkan angkanya, Pak. Iya. Coba dihitung. Berapa hasil akhirnya? 1/3 sama min 1. Ya, sama min 1/3. Jadi 1/3 C min 1/3 C. Atau gini dulu, boleh nggak? Gini dulu, 1/3 C kali X pangkat 3. Oke. Jadi sekarang hitung X pangkat 3-nya dulu deh, berapa? X pangkat 3-nya yang atasnya 1. Yang bawahnya? Yang min 1-nya jadi min 1. Oke, jadi hasilnya berapa? Min 1/3 C. Maksudnya gini kan? Oh ya, dimasukin dulu. Oh ya. Oke. Oh, jadi 2. Jadi gini kan? Ya, Pak. Sehingga menjadi begini.
Iya Pak, di 2. Oke, jadi hasil akhirnya berapa C? 2/3 C. Nah, 2/3 C ini sama dengan berapa? 2/3 0,6. 0,6. Oh, jangan dulu sampai ke 0,6. 2/3 C ini hasil dari integral mana? Fx dx integral kan? Yang ya fx dx. Nah, tadi syaratnya integral fx dx dari minta hingga sampai plus hingga harus berapa? Dengan 1. Nah, jadi sekarang C berapa? C sama dengan 3/2. Oke, jadi sekarang persamaannya fx-nya berapa? Fx-nya 3/2. Ya, fx-nya sama dengan lengkapnya gimana? Fx. Tinggal diganti C-nya kan? Oh, ganti C-nya ya. Nah, C-nya tadi 3/2. Jadi sekarang persamaannya fx sama dengan diganti ya. Jadi fx 3 sama dengan x kuadrat. Ya. Begini. 3/2 x kuadrat. Ya, Pak. Oke, dan kita bisa pastikan fx ini mereka memang merupakan PDF. Karena apa? Karena lebih dari sebenarnya 0. Bukan, karena kita sudah pastikan tadi harus hasilnya adalah sama dengan 1. Betul nggak? Ya, betul. Oke, good. Nah, sekarang, ini baru menentukan nilai C-nya. Karena nomor B-nya, apa yang harus kita kerjakan? Menghitung apa nomor B tadi? Disuruh apa tadi nomor B-nya, Web? Oh, iya, Pak. Yang B-nya disuruh apa tadi? Menghitung nilai apa? Teman-teman yang lain, ada yang tahu menghitung apa? Kita menghitung nilai ekspektasi gitu. Oke, sekarang lihat. Ekspektasi X, ini kan rumusnya. Benar nggak, Web? Rumusnya ini. Oh, iya, Pak. Yang besar. Oke, maka sekarang bisa kita uraikan seperti tadi. Berarti, jadi begini kan? Iya, Pak. Oke. Betul? Apa bedanya dengan integral tadi pembuktian bahwa dia integral fx dx-nya sama dengan 1? Apa bedanya, Web? Ketika kita mencari nilai ekspektasi. Ketika kita mencari nilai ekspektasi, maka harus dikalikan dengan apa? Webi? Dengan x, Pak. X betul. Jadi, kalau tadi integral fx dx, sekarang menjadi integral x kali fx dx. Oke. Jadi nanti kalau diselesaikan yang tetap sama seperti tadi, jadi yang ada nilainya yang mana? Yang tengahnya, Pak. Yang tengah, oke. Gimana cara menyelesaikannya nanti? Lebih mudahnya gimana? Dikalikan dulu. Dikalikan dulu, ya. Jadi nanti 3/2 X pangkat 3, betul kan? Betul, Pak. Karena 3/2 konstanta, supaya lebih mudah bisa kita keluarkan nanti. Jadi 3/2 integral min 1 plus 1 X pangkat 3 dx, betul nggak? Betul. Integral X pangkat 3 berapa? 1/4 X. 1/4 X. X pangkat berapa? 4. Maka nanti 1/4-nya bisa kita keluarkan lagi, digabungkan dengan 3/2, betul nggak? Betul, Pak. Betul, ya. Nanti teman-teman bisa selesaikan itu. Nah, nanti contoh-contoh lainnya nanti akan saya berikan lewat video, teman-teman bisa melihat itu semua. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Kalau kelas ini sih rasanya ketaatan atau kepatuhan untuk menjalani proses pembelajaran di LMS-nya cukup tinggi. Nah, jadi seperti ini nanti ya. Oke, teman-teman, nanti dilanjutkan atau diselesaikan teman-teman. Karena ini sebenarnya kalau sudah terkait dengan integral, ini adalah pelajaran kalkulus. Kalkulusnya udah selesai kan, Web? Sudah, Pak. Udah lulus kan? Alhamdulillah. Iya. Lulus. Jadi paling tidak masih menggunakan integral yang sederhana, ya. Nah, teman-teman, selanjutnya akan saya perlihatkan bahwa dalam mencari nilai dari sebuah variabel acak yang memiliki distribusi peluang, ada juga yang dikenal dengan momen. Momen itu adalah kita definisikan sebagai E pangkat X pangkat N. E ekspektasi X pangkat N. Rumusnya adalah sama seperti biasa. Kalau untuk pencarian seperti ini ada dua nilai atau ada dua pembagian, yaitu untuk variabel acak diskrit dan untuk variabel acak kontinu.
Di mana ekspektasi X pangkat N ini kita definisikan ini adalah merupakan momen ke N. Rumusnya adalah sigma XI pangkat N kali peluang X sama dengan XI untuk yang diskrit, dan untuk yang kontinu adalah integral min hingga sampai plus hingga X pangkat N Fx dx. Oke teman-teman, kalau begitu saya nanya, Rofik, Adimas ada? Rofik tidak ada, Adimas ada? Hadir Pak. Oke, pertanyaan saya, tadi kita sudah menghitung ekspektasi X, betul nggak? Ya, betul. Kalau kita kaitkan dengan momen ini, berarti ekspektasi X itu momen keberapa? Pertama Pak. Good, ya. Betul, karena pangkatnya 1 ya Adimas ya. Jadi kalau kita nanti mencari nilai ekspektasi X kuadrat, berarti momen keberapa? Pertama juga. X kuadrat. Kedua. Nah, karena pangkatnya 2 kan, berarti N-nya 2, berarti momen kedua ya. Nah, kenapa itu penting? Karena sekali lagi, jadi momen itu bisa momen pertama, bisa momen kedua, bisa momen ketiga, dan seterusnya. Jadi mungkin saja juga nanti kita bisa mencari momen keempat. Jadi berarti kalau mencari momen keempat, Adimas kita mencari ekspektasi X pangkat berapa? Pangkat 4 Pak. Pangkat 4. Good. Nah ini penting sekali juga, karena kalau kita hubungkan dengan pencarian nanti ada nilai varians juga. Kalau varians itu sebenarnya kita tuliskan varian X atau V dalam kurung X ya. Dalam penulisan lain juga ada sigma kuadrat X. Nah, sebenarnya atau didefinisikan varian X ini adalah ekspektasi X dikurangi ekspektasi dari X dikurangi ekspektasi X dikuadratkan, itu varian X. Tapi kita juga bisa mencari ataupun mencarikan dengan sistem ataupun dengan rumus seperti ini. Varian X sama dengan sigma XI dikurangi mu dikuadratkan kali peluang XI untuk yang diskrit. Sedangkan yang untuk yang kontinu bisa merupakan integral min hingga sampai plus hingga X min mu dikuadratkan kali Fx dx jika dia kontinu. Nah, tapi teman-teman ada yang lebih mudah lagi, bahwa kita bisa mencari nilai varians itu dengan metode momen, yaitu ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Oke, Adimas, berarti yang bawah, paling bawah, rumus varian X ini kita bisa cari dengan menggunakan metode momen tadi. Berarti ekspektasi X kuadrat itu momen keberapa, Adimas? Tadi? Apa bisa diulangi tadi, Pak? Varian X itu berarti, lihat rumus yang paling bawah, sama dengan ekspektasi X kuadrat, berarti dia momen keberapa? Momen kedua. Momen kedua dikurangi, itu momen keberapa kalau yang itu ya, yang di kanannya? Momen kedua juga. Masa? Pangkat 1 jadi pertama, Pak. Ekspektasi X itu momen pertama, tetapi dikuadratkan. Berarti varian X itu bisa dicari dengan mencari momen, yaitu momen kedua dikurangi momen pertama dikuadratkan. Clear ya? Clear, Pak. Oke, good. Nanti saya akan berikan contoh di video lainnya. Oke, teman-teman, ada juga nanti terkait dengan ini, ya. Jadi kita yang rumus yang bawah ini kita sebut sebagai mencari nilai varians dengan menggunakan metode momen. Nah, ini adalah sifat ekspektasi. Nanti saya akan siapkan untuk Untuk ada penjelasan di video atau teman-teman bisa mempelajarinya. Tapi sekali tolong ya, kalau ada link yang harus dipelajari secara mandiri, teman-teman harus memahami ataupun harus mengikuti pembelajarannya dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau untuk ekspektasi itu mempunyai sifat, kalau teman-teman katakanlah memiliki ekspektasi dalam kurung AX plus B, atau biasanya AX ini kita definisikan sebagai Y, katakanlah Y sama dengan AX plus B, kemudian dia cari ekspektasi Y. Maka sekarang ekspektasi Y itu kita rincikan menjadi ekspektasi AX plus B. Ini perhitungannya adalah sama dengan A kali ekspektasi X plus B.
Nah, kalau misalnya kita untuk A sama dengan 0, maka ekspektasi AX plus B itu akan menjadi ekspektasi B itu sendiri. Tetapi kalau di mana-mana ya, kalau ekspektasi dari karena B ini konstanta, maka ekspektasi B akan menghasilkan B itu sendiri. Itu sifat untuk ekspektasi. Kalau sifat untuk varians, ini adalah kalau teman-teman memiliki varian AX plus B, maka dicarinya adalah dengan A kuadrat kali varian X. Bagaimana variansnya? Nanti kita akan saya berikan contoh lebih lanjut. Oke. Kelebihan. Nah, selain varians dan momen, juga ada yang kita sebut sebagai fungsi pembangkit momen. Ini juga sama, merupakan nilai dari ekspektasi. Ya, tapi ekspektasinya adalah ekspektasi untuk nilai E pangkat TX. E ini adalah bilangan eksponensial, maka karena kita akan mencari nilai ekspektasi E pangkat TX, seperti tadi ketika mencari momen pertama atau mencari X pangkat 1 atau X kuadrat, maka kita pun dapat mencari nilai momen itu dengan rumus sigma E pangkat TXI kali peluang X sama dengan XI jika X-nya merupakan variabel acak diskrit. Dan dengan integral E pangkat TX kali Fx dx jika X-nya merupakan variabel acak kontinu. Ini sebagai pengetahuan saja, karena biasanya untuk fungsi pembangkit momen ini tidak pernah ada soal yang keluar di UTS ataupun di UAS. Karena ini lumayan ya, pengintegralannya lebih kompleks dibandingkan yang sederhana tadi. Kemudian ada juga satu lagi yang disebut dengan fungsi karakteristik. Ya, fungsi karakteristik bedanya adalah kalau fungsi pembangkit momen adalah ekspektasi E pangkat TX, kalau untuk fungsi karakteristik ini adalah ekspektasi ITX. Jadi rumusnya hampir sama dengan fungsi pembangkit momen, hanya memakai menambahkan bilangan karakteristik I seperti itu. Oke, sama seperti fungsi pembangkit momen, ini pun tidak banyak keluar di ujian atau tidak pernah ada keluar di ujian baik tengah semester maupun di akhir semester. Ini hanya sebagai pengetahuan bagi teman-teman saja. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, itu saja. Nanti teman-teman saya lagi siapkan untuk video penjelasan atau contoh-contoh lebih detailnya untuk teman-teman pelajari secara mandiri. Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak. Tidak ada. Oke. Kemudian Maulaya, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Baik ya. Mudah-mudahan walaupun makin banyak rumus ke sini, teman-teman bisa mengikutinya dan nanti akan saya sertakan atau saya tambahkan dengan contoh-contoh. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan teman-teman untuk mempelajarinya lebih dalam lagi. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk memahaminya. Mudah-mudahan juga teman-teman selalu sehat untuk menjalani proses pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.